Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik yang di rumah dan guru-guru sekolah minggu yang di rumah, pada hari Minggu ini kita semua anak sekolah minggu Gemim Sebaut Paniki Bawa akan beribadah bersama-sama. Adik-adik, Enci undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, kita masih tetap berdiri. Kita akan berdoa. Ya, mana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di pagi yang indah ini ya Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu buat kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak dan guru-guru sekolah minggu Gemim Sebaut Paniki Bawa boleh bersama-sama memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Biarlah ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan segala baik dari awal hingga berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dengan judul Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya. Ayo kita sama-sama menyanyi Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra
silakan duduk semuanya. Ya, pinter-pinter Kang semua. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab yang akan dibawakan oleh Encik Ray. Duduk yang manis dan kita menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba dalam pembacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, Encik minta adik-adik duduk yang manis. Jika berdoa, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus, kami naikkan kehadirat-Mu, karena kami percaya kami boleh ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini, kami akan membaca Alkitab dan juga akan merenungkan isi firman Tuhan, biar kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, membuang setiap pikiran-pikiran yang mengganggu, agar kami bisa konsentrasi mendengarkan isi firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada hari Minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video berikut. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Shalom adik-adik, damai di hati. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di hari Minggu yang baru ini. Kita percaya kalau kita masih dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Walaupun ada yang sakit dan dalam keadaan yang kurang sehat, kita percaya pasti Tuhan akan datang melawat dan memberikan kekuatan. Amin. Nah adik-adik, sebelum Enci lanjut bercerita, Enci akan bertanya
kepada adik-adik 2 pertanyaan. Adik-adik duduk manis semuanya, jangan ada yang lirik ke kanan, lirik ke kiri. Kita dengarkan firman Tuhan dengan sopan. Nah, ada 2 pertanyaan yang adik-adik bisa jawab dalam hati, ataupun kalau ada mama dan papa yang menemani adik-adik sekarang, adik-adik bisa menjawab kepada mama dan papa. Yang pertama pertanyaannya, adik-adik, apakah adik-adik pernah disakiti oleh sahabat adik-adik? Apakah ada sahabat yang pernah menyakiti adik-adik? Silakan dijawab. Yang kedua, kalau pernah ada yang menyakiti adik-adik, bagaimana sekarang sahabat tersebut? Apakah adik-adik masih berkawan atau adik-adik masih marah terhadap sahabat adik-adik tersebut? Nah, simpan dulu, silakan dijawab kepada orang tua atau adik-adik jawab dalam hati. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menyaksikan tayangan video pembacaan firman kita pada hari ini, terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai dengan 27. Dalam pembacaan firman ini bercerita tentang seorang yang bernama Paulus. Paulus ini dulu merupakan orang yang tidak baik, adik-adik. Dia bertugas mencari orang-orang yang mengikuti Kristus dan dimasukkan ke penjara atau bahkan disiksa dan dibunuh. Jadi Paulus ini merupakan orang yang mengejar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi dalam suatu perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dan pada saat itu Paulus bertobat dan mewartakan Injil Yesus Kristus sampai dengan ke berbagai daerah. Paulus, kalau adik-adik baca dalam Alkitab, ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus kepada beberapa jemaat dan kepada beberapa orang yang merupakan murid-murid dari Paulus. Nah, adik-adik, setelah Paulus bertobat, jalan kehidupan Paulus tidak begitu mulus karena orang-orang yang dulu menangkap orang-orang yang mengikuti Kristus ini, orang Yahudi ingin membunuh Paulus. Jadi Paulus harus lari ke tempat lain. Dan pada saat dia ingin juga bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, sebagian besar murid-murid ini tidak mau bertemu dan menerima Paulus, karena mereka menganggap bahwa Paulus ini merupakan orang yang pernah membunuh atau pernah menyiksa pengikut-pengikut Kristus. Jadi murid-muridnya curiga ataupun takut, khawatir jangan-jangan Paulus ini hanya berpura-pura. Tetapi adik-adik, dari murid-murid Tuhan Yesus ini, ada satu murid Tuhan Yesus yang bernama Barnabas. Dia mau menerima Paulus. Barnabas mau menerima Paulus tanpa melihat latar belakang dari kehidupan Paulus waktu dahulu yang merupakan orang yang tidak baik, adik-adik. Nah, Barnabas ini kalau kita lihat dia benar-benar mengikuti teladan dari Yesus Kristus. Barnabas menerapkan kasih dan mengampuni sehingga dia mau menerima Paulus. Dan akhirnya kalau di pembacaan ini adik-adik, dia menjelaskan bahwa Paulus ini benar-benar sudah bertobat dan murid-murid yang lain juga akhirnya mau menerima Paulus. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada orang yang pernah menyakiti kita. Kalau tadi Encik tanya di awal, pasti ada dalam perjalanan adik-adik, apa itu di rumah, di sekolah, atau di mana adik-adik berada, ada mungkin orang-orang yang menyakiti adik-adik. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Adik harus menunjukkan bahwa adik-adik anak Tuhan yang selalu membalas hal-hal yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Begitu juga kalau misalnya adik-adik juga bergaul, pasti ada banyak teman-teman adik-adik yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
baik itu latar belakang agama ataupun suku ataupun bentuk fisik yang berbeda-beda. Tetapi adik-adik harus ingat, apapun perbedaan bukan merupakan suatu alasan adik-adik untuk memusuhi orang atau tidak mau berteman dengan orang tersebut. Karena kita harus meneladani Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita yang percaya kepadanya selalu KASIH, kasih terhadap semua orang. Baik itu orang yang berbuat baik ataupun orang yang tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap selalu kasih. Kalau ada yang menyakiti adik-adik, adik lakukan apa? Adik-adik berdoa, suatu saat pasti teman adik-adik, sahabat adik-adik yang mungkin sering menyakiti adik-adik, pasti akan berubah. Nah adik-adik, semoga firman ini menjadi berkat bagi kita anak-anak Tuhan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, kita menjadi anak-anak yang kasih, yang menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melalui kehidupan adik-adik, nama Tuhan selalu dimuliakan. Amin adik-adik untuk firman kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan masuk dalam ayat hafalan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27 yang berkata, Saulus melihat Tuhan dan Tuhan berbicara dengan dia. Selanjutnya kita akan menghafal bersama-sama dengan teman kita, adik Kenneth Paat. Halo teman-teman, hari ini kami akan menghafalkan ayat hafalan. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Saulus melihat Tuhan dan Tuhan berbicara dengan dia. Sekali lagi ya teman-teman, Saulus melihat Tuhan dan Tuhan berbicara dengan dia. Terima kasih, dadah. Adik-adik, sekarang ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan semua persembahan kita dan kita akan menyanyi lagu Diakonia. Sama-sama kita memberi persembahan dan kita menyanyi. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, banyak memberi, banyaklah berkat, itulah diakonia. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, banyak memberi, banyaklah berkat, itulah diakonia. Kita akan berdoa, nanti akan dibawakan oleh Inci Iuri. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Mari adik-adik kita semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin ibadah kami. Dari pertama, kami boleh menyanyi, kami boleh baca Alkitab, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan tadi ya Tuhan, dapat mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya kejahatan dengan kebaikan. Bapa yang di sorga, berkati juga Inci Rey yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Biar Tuhan Yesus memberkati Enci dalam pelayanan juga dalam keluarga. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan tadi Tuhan. Engkau berkati persembahan kami, kuduskan persembahan kami ya Tuhan, biarlah dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa yang di sorga, kami berdoa buat komisi pelayanan anak
Gereja Gemim Sebaot Paniki Bawah, dari Penatua Inci Marina, sampai kami semua para Inci, dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 10. Biarlah Engkau selalu mampukan, berikan kami selalu kekuatan, untuk kami selalu semangat dan giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa yang ada di rumah, orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, teristimewa hikmat daripada Tuhan. Biarlah orang tua kami dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, teristimewa dapat menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak kami. Bapa di sorga, berkati juga ketua jemaat di Gereja Gemim Sebaot Paniki Bawah, Ibu Pendeta Teli Yakub Tralaki STH. Biarlah Tuhan memberkati dia dalam mengembalakan anak-anakmu yang ada di jemaat ini Tuhan, menjadi jemaat yang luar biasa, jemaat yang kehidupannya takut akan Tuhan. Bapa di sorga, ini doa dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Enci undang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Kita sama-sama menyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, kita ditutup dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Inci Lady. Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa penutup dan nantinya doa kita akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin ibadah kami di pagi hari ini dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Biarlah apa yang sudah kami lakukan tadi, mendengar cerita, bahkan memuji dan memuliakan akan Tuhan, itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami juga di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga, ini doa dan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.